Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relativitas. Untuk mengetahui apa itu relativitas, maka ikutilah ilustrasi berikut ini. Ada 3 orang anak, yang mana 1 orang anak masih berada di lantai dasar, kemudian 2 orang anak naik eskalator yang berkecepatan 0,5 meter per sekon. Anak C ini setelah dia menaiki eskalator, dia bergerak dengan kecepatan 1,5 meter per sekon, menapaki tangga eskalator. Sedangkan anak B ini setelah naik eskalator dia diam. Berapakah kecepatan C ini menurut B dan menurut A? Kita tuliskan VCA. Kecepatan anak C menurut A itu sama dengan kecepatan eskalator ditambah dengan kecepatan anak itu sendiri, yaitu 0,5 ditambah dengan 1, yaitu 1,5 meter per sekon. Sedangkan kecepatan anak C menurut B, kita tuliskan sebagai VCB, itu adalah sama dengan kecepatan anak ini bergerak menaiki tangga, yaitu sama dengan 1 meter per sekon. Jadi kita perhatikan, anak C ini diperhatikan oleh 2 orang, yaitu oleh A dan B. Ternyata memberikan nilai kecepatan yang berbeda, walaupun objek yang diperhatikan adalah sama. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahwa gerak itu bersifat relatif, tergantung kepada siapa yang memandangnya. Sekarang perhatikan relativitas untuk benda yang bergerak dengan kecepatan yang rendah. Di sini ada 2 orang anak, A dan B, berada di atas kapal yang sedang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. A bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,5 meter per sekon dan B bergerak ke kanan dengan kecepatan 1 meter per sekon searah dengan kapal. Maka dalam hal ini ada perbedaan kecepatan antara kedua anak ini. Jadi menurut C yang berada di dermaga, maka kecepatan A ini berapa? VA menurut C, VAC. VAC adalah berdasarkan pengetahuan yang sudah kita peroleh sebelumnya, kecepatan kapal ke kanan, ini anak bergerak ke kiri, maka VAC sama dengan V kapal dikurangi dengan VA. Berapa? Yaitu V kapalnya 5 dikurangi dengan kecepatan anak 0,5, yaitu sama dengan 4,5 meter per sekon. Sekarang berapa kecepatan anak B ini menurut C? Yaitu kita tuliskan VB menurut C, VBC. Jadi yaitu sama dengan V kapal, kecepatan kapal ditambah dengan kecepatan B ditambah dengan VB. Kenapa ditambah? Sedangkan yang A ini dikurang. Dia ditambah karena dia gerakannya searah dengan kecepatan kapal, yaitu 5 ditambah dengan 1 menjadi 6 meter per sekon. Lalu bagaimana dengan gerak yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya atau kita kenal dengan gerak relativistik? Maka teori relativitas yang ini tidak bisa kita gunakan lagi. Maka kita akan menggunakan teori relativitas atau menggunakan perhitungan yang baru khusus untuk gerak dengan kecepatan tinggi yang disebut dengan teori relativitas khusus. Untuk mempelajari benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka perhatikanlah ilustrasi berikut. Ini adalah sebuah kerangka acuan O yang sedang diam. Kemudian ada pesawat yang sedang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap kerangka O yang diam ini.
Kemudian pesawat menembakkan peluru dengan kecepatan relatif terhadap pesawat sebesar UX aksen. Berapakah kecepatan peluru terhadap anak yang berada di kerangka acuan O ini? Kita sebutkan sebagai UX. Jadi UX adalah kecepatan peluru menurut anak yang diam di bumi. UX aksen adalah kecepatan peluru terhadap pesawat. Sedangkan V adalah kecepatan pesawat terhadap bumi. Jadi di sini kita tuliskan hubungan untuk menentukan variabel-variabel kecepatan gerak relativistik ini adalah UX sama dengan V ditambah dengan UX aksen dibagi 1 plus V kali UX aksen per C kuadrat. Kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kemudian pesawat itu menembakkan peluru searah gerak pesawat dengan kecepatan 0,4 C relatif terhadap pesawat. Berapakah kecepatan peluru menurut orang yang berada di bumi? Untuk menjelaskan soal ini, maka kita bikin ilustrasinya dahulu. Ini ada sebuah kerangka acuan yang sedang diam atau bumi. Ini ada sebuah pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kalau tidak ada keterangan apa-apa, maka di sini adalah kecepatan pesawat relatif terhadap bumi. Ini adalah V 0,8 C. Kemudian ada pesawat itu menembakkan peluru searah dengan gerak pesawat. Jadi kecepatan peluru relatif terhadap pesawat itu adalah UX aksen. Nilainya 0,4 C. Berapakah kecepatan peluru relatif terhadap orang yang berada di bumi? Ini adalah UX. UX yang ditanyakan. Jadi kita selesaikan dengan persamaan UX sama dengan V ditambah UX aksen dibagi dengan 1 plus V kali UX aksen per C kuadrat. Kita teruskan sini persamaannya UX sama dengan V, nilainya adalah 0,8 C ditambah dengan UX aksen, nilainya 0,4 C dibagi 1 plus 0,8 C kali 0,4 C dibagi dengan C kuadrat. Kita perhatikan C kali C adalah C kuadrat, sehingga kita bisa coret di sini. Nah, gitu. UX sama dengan 0,8 C tambah 0,4 C, yaitu 1,2 C dibagi 0,8 dikalikan dengan 0,4, 0,32 tambah 1 berarti 1,32. 1,2 C dibagi dengan 1,32, ini kurang lebih sekitar 0,9 C. Ini adalah UX kecepatan peluru menurut orang yang berada di bumi. Kita lanjutkan contoh yang kedua, sama seperti soal tadi, cuma di sini pesawat itu menembakkan peluru berlawanan arah. Jadi berlawanan arah dengan gerak pesawat. Jadi dalam hal ini rumusnya adalah sama yang kita gunakan, yaitu UX sama dengan V ditambah dengan UX aksen
dibagi dengan 1 plus V kali UX aksen per C kuadrat. Rumusnya sama. Sekarang kita terapkan. V, pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Kita ambil arahnya ke kanan itu ya, 0,8 C, sehingga nilainya positif 0,8 C. Kemudian menembakkan peluru, UX aksen ini kecepatannya berlawanan dengan gerak pesawat. Maka karena kecepatan pesawat kita ambil harga positif, maka kecepatan peluru yang berlawanan kita ambil nilai negatif, yaitu 0,4 C dibagi 1 ditambah 0,8 C dikalikan min 0,4 C dibagi dengan C kuadrat. C kali C, di sini bawahnya ada C kuadrat, maka kita bisa coret, sehingga 0,8 dikurangi 0,4, 0,8 C dikurangi 0,4 C yaitu 0,4 C dibagi 1, ini 0,8 C dikalikan min 0,4 itu adalah min 0,32, 1 min 0,32 C. Enggak ada C nya ya. 1 dikurangi 0,32 yaitu 0,4 C dibagi dengan 0,68, 0,4 C dibagi dengan 0,68. Ini kalau kita hitung itu sekitar 0,58 C kecepatannya. Ini nilainya positif, maka ini adalah kecepatan peluru masih bergerak ke kanan walaupun dia ditembakkan ke kiri, tetapi karena dia terbawa oleh pesawat sehingga kecepatannya menurut orang yang berada di bumi tetap ke kanan. Kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Pesawat A dan B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 0,5 C dan 0,6 C relatif terhadap bumi. Berapakah kecepatan pesawat A relatif terhadap pesawat B? Jadi kalau ada soal semacam ini hampir mirip dengan yang tadi, cuma di sini peluru diganti dengan pesawat B. Jadi kalau tadi yang benda bergerak adalah pesawat dengan peluru, sekarang ini pesawat dengan pesawat. Jadi kita gambarkan ilustrasinya. Ini adalah kerangka O yang diam. Kita gambarkan supaya mudah, berapakah kecepatan pesawat A menurut orang yang berada di B. Maka pesawat B ini yang harus kita gunakan sebagai acuan yang bergerak ke kanan untuk memudahkan sebetulnya. Ini B, kemudian ada pesawat A bergerak berlawanan arah. Ini pesawat A, pesawat A bergerak berlawanan arah dengan B. Pesawat B ini sebagai acuan yang memandang pesawat A, sehingga kita gambarkan di sini kecepatan pesawat B adalah sebagai V. Kemudian kecepatan pesawat A relatif terhadap pesawat B, ini pertanyaannya ya, kecepatan pesawat A relatif terhadap pesawat B adalah UX aksen. Ini yang ditanyakan. Sedangkan kecepatan pesawat A relatif terhadap bumi, yaitu pesawat A adalah 0,5 C. Jadi ini adalah UX. Jadi kecepatan pesawat A ini sebagai UX, yaitu karena arahnya ke kiri, maka kita kasih tanda min, yaitu 0,5 C. Sedangkan pesawat B kecepatannya yaitu 0,6 C. Kita ambil ke kanan, yaitu harganya positif 0,6
C. Jadi sekali lagi, ada dua buah pesawat A dan pesawat B masing-masing bergerak berlawanan arah. Pesawat B kecepatannya 0,6 C, pesawat A 0,5 C. Berhubung B ini kita sudah ambil harga positif, maka karena A ini berlawanan arah, maka A nilainya harus negatif. Berapakah kecepatan pesawat A relatif terhadap pesawat B? Jadi kita gambarkannya seperti ini. Tidak A yang berada di sebelah kiri. Kalau A yang berada di sebelah kiri, itu adalah kecepatan pesawat B relatif terhadap pesawat A. Jadi ini adalah untuk memudahkan saja. Sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus OX sama dengan V ditambah dengan UX aksen dibagi dengan 1 plus V kali UX aksen per C kuadrat. Jadi tidak ada perbedaan rumus. Bagaimanapun bentuk soalnya, rumus yang kita gunakan tetap sama. Cuma nanti bagian-bagiannya yang berganti. Sekarang UX adalah min 0,5. Jadi yang ditanyakan tidak harus selalu UX ya. Dalam hal ini UX bisa diketahui yaitu 0,5 C di sini, V 0,6 C ditambah dengan UX aksen, ini yang mau ditanyakan, dibagi 1 plus 0,6 C dikalikan UX aksen per C kuadrat. Kita lihat di sini, atas ada C, di bawah ada C kali C, maka kuadratnya yang kita buang. Kali silang 1 kali 0,5, 1 kali min 0,5 yaitu min 0,5. Min 0,5 kali 0,6 min 0,3 C dibagi dengan C, maka langsung min 0,3 0,5 kali 0,6 0,3 ya, dikalikan UX aksen. C ini sudah hilang, saling meniadakan, kali UX aksen sama dengan nih 0,6 C ditambah dengan UX aksen. Kita jadikan satu angka-angka yang sama. Di sini ada UX aksen, sini juga ada UX aksen. Kita jadikan satu, sini UX aksennya. Satu pindah ke sini jadi min 1. Berarti min 1 tambah 0,3 jadi min 1,3 UX aksen sama dengan 0,6 C. Ini ada 0,5 C min, maka pindah ke situ jadi positif ya. 0,5 tambah 0,6 jadi 1,1 C, maka UX aksen sama dengan 1,1 C dibagi min 1,3 1,1 C dibagi min 1,3 yaitu sekitar min 0,84 C. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa pesawat A itu berlawanan terhadap pesawat B. Karena B bernilai positif, maka kalau ini negatif maka dia berlawanan. Jadi demikianlah penjelasan kita mengenai relativitas untuk kecepatan relativistik atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan gambaran kepada Anda untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kecepatan relativistik.